untuk memberi tanda pin ini, posisi dan letaknya itu di mana. Karena apa? Nanti untuk mempermudah kita dalam saat mengembalikannya ya, jadi kita titiknya itu di sini. Agar supaya ini tidak bergeser ke kanan, ke kiri maupun ke depan. Karena kalau ini posisinya itu bergeser, nanti efek yang ditimbulkan di gambar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kita jumpa lagi ya, seperti biasa di channel Tinular Channel. Nah, temanku, saat ini bersama Kang Wondo ya. Nah, seperti itu panggilannya. Jika di rumah saya dipanggil Kang Wondo. Nah, ya. Untuk video kali ini ya, teman, kita akan belajar bagaimana cara membongkar dan memasang itu yok ya, yok TV ataupun konde TV. Jadi seperti ini yoknya ya. Di video kali ini khusus untuk bagaimana cara membongkar dan memasang yok TV, bukan dalam acara perbaikan ya. Memang video ini ya sedikit sepele teman ya, untuk bagi yang sudah bisa, untuk bagi yang sudah sering mempelajari hal-hal seperti ini. Cuman untuk bagi teman-teman kita, untuk Anda ya yang belum tahu, yang belum pernah ya, tentunya membutuhkan ilmu hal-hal seperti ini. Alasannya kenapa Pak? Alasannya kenapa kok kita harus bongkar-bongkar yok seperti ini? Jadi begini, jika temanku memperbaiki TV atau menemukan kerusakan TV seperti yang ada di sebelah ini ya teman ya, contohnya tampilan layar itu gambarnya mengecil ke tengah kemudian bergelombang ya. Nah, kerusakan seperti itu diakibatkan adanya gulungan sepul di bagian yok. Di bagian yok ini ada yang bermasalah, itu khusus di bagian vertikal. Jika kita urut melalui kabel ini ke bawah, itu yang terhubung langsung ke kaki IC vertikal di bagian pinggir ya, bagian yok, bagian kabel yok yang pinggir. Nah, di sana ada yang terkadang kendor di bagian sambungannya ini, dan juga yang sering-sering putus di bagian dalamnya ya teman. Dan ini teman ya, untuk pengecekan kabel putus ini sudah ada di video yang lain, sudah ada di video di mana saya ketika memperbaiki TV dengan kerusakan yang sama yang seperti di sebelah tadi ya, karena ini video lanjutannya. Di sana silakan temanku cari nanti bagaimana cara pengecekannya, di sana sudah ada, dan penjelasannya pun sudah ada di sana ya. Untuk video ini hanya sebatas pembongkaran dan pemasangan lagi. Kemudian nanti prosesnya seperti apa ya, silakan temanku simak ya. Dan sebelum kita lakukan hal ini semua ya, jika video ini Anda sukai ya, temanku sukai, dan sekiranya bisa membantu temanku, silakan temanku berlangganan di channel ini ya, dengan caranya ya seperti biasa, like, subscribe, kemudian loncengnya jangan lupa teman ya, loncengnya jangan ditinggal, loncengnya temanku aktifkan. Karena apa? Lonceng itu adalah salah satu penghubung di antara kita. Selain daripada itu, lonceng itu adalah salah satu alat untuk mendapatkan informasi dari saya ya. Ketika saya upload video yang terbaru, maka temanku selalu mendapatkan notifikasi ataupun informasi dari saya. Maka dari itu lonceng jangan ditinggalkan, lonceng harus diketik ya. Oke, kita mulai. Langkah pertama, lepas dulu soket di bagian bawah ya, soket ini soket yoknya ya, dilepas dulu, kemudian kita lepas bagian RGB nya, kita goyang-goyang begini ya, sudah. Kemudian di sini ada pengancing ya teman, ada pengancingnya, kita kendorkan dulu begini, kita lepas. Singkirkan, jangan sampai hilang. Kemudian kita siapkan spidol ya. Ini spidol, untuk apa spidol? Ini untuk memberi tanda ya, untuk memberi tanda pin ini, posisi dan letaknya itu di mana. Karena apa? Nanti untuk mempermudah kita dalam saat mengembalikannya ya, jadi kita titiknya itu di sini.
agar supaya ini tidak bergeser ke kanan, ke kiri maupun ke depan. Karena kalau ini posisinya itu bergeser, nanti efek yang ditimbulkan di gambar itu maka akan blur ya, akan tidak fokus lagi ya, seperti itu. Coba ini caranya, ini kita goyang-goyang begini dulu sambil ditarik ke belakang, jangan dipaksa, jangan dicongkel menggunakan obeng ya, digini-ginikan. Sudah. Kemudian di bagian yuknya ini ada pengancing ya, kita kendorkan, ini sudah kendor malah. Nah seperti ini sudah, biar nggak usah dilepas. Kemudian kita pegang menggunakan tangan dua, kita goyang-goyang seperti ini. Nah kita cabut ke belakang. Sudah. Kalau sudah seperti ini, nanti untuk berikutnya kita akan bagaimana cara membongkar barit ini teman ya, barit-barit ini. Di sini kan ada pengancing. Oke, kemudian ini TV-nya kita majukan ke depan agar tempatnya longgar ya. Kita dorong dulu. Sudah. Bentar, ini kamera akan saya fokuskan ya, difokuskan dulu ke sini. Nah begini. Nah seperti ini kan terang, maksudnya besar gambarnya. Abaikan saja mejanya ya, mejanya seperti ini. Memang meja tukang servis itu ya kotor seperti ini teman ya. Kalau meja tukang servis bersih itu tandanya mungkin tidak pernah servis. Kalau yang meja kotor seperti ini ya pastinya aktif untuk servis ya. Oke, pertama kita siapkan seperti ini pinset ya. Kalau nggak punya pinset ya obeng tipis lah ya. Jadi seperti ini, hanya ini. Kemudian ini kita congkel ini klemnya ini ya, penguncinya kita pegang kita tekan dengan jempol agar supaya tidak mental, tidak terlepas ya. Kita congkel begini. Nah ya, ini. Kemudian yang sini gini juga sama, ini kita tahan dengan jempol. Karena kalau tidak kita tahan dengan jempol ini bisa mental teman ya. Sudah. Sekali lagi teman ya, untuk pengecekan kabel-kabel di yok ini sudah ada di video yang lain ya, silakan temanku dicari di sana. Nah untuk cara membongkarnya, cara membongkarnya bisa melepas ininya, bisa juga tidak. Kalau saya tidak pernah membongkar ininya, biarkan tetap di sini. Jadi caranya hanya seperti ini. Ini kita dangakkan, kita pegang begini ya, kemudian kita tarik ke depan. Nah seperti ini ya. Kemudian yang sini juga, yang sebelah sini kita tarik begini. Ini kalau kabelnya ini menghalangi, kita naikkan dulu sedikit. Sudah. Nah seperti ini karena kabelnya pendek ya, jadi tidak bisa menjauh dari sini. Jadi seperti ini. Bentar. Ya ini, kalau ini kan sudah terlepas ya, sudah terlepas seperti ini ya. Ya, sudah terlepas seperti ini. Sebentar. Untuk berikutnya, untuk video yang lain ya, untuk video bagaimana cara membongkar gulungan ya, membongkar gulungan ini dan mengembalikannya lagi, bagaimana dan seperti apa rumusnya ya. Karena begini teman ya, Anda catat. Ketika kita menemukan kerusakan TV yang layarnya mengecil ke tengah dan bergelombang, itu bisa dipastikan di gulungan ini ya, itu ada yang putus. Bagaimana cara mengatasinya? Pastinya kita cari dulu yang putus itu di bagian mana ya, apakah di bagian pinggir atau bagian dalam, kita kan tidak tahu ya. Pastinya kita harus membongkar gulungan ini. Sebetulnya kalau tidak mau sulit-sulit ya, kita bisa saja
satu blok ini, satu kelontong ini kita belikan baru bisa saja ya. Cuman ketika kita itu tinggalnya di bagian pedalaman dan jauh dari toko, tentunya kita harus kreatif ya. Kita harus bisa memperbaiki kerusakan yang seperti ini. Jadi caranya yaitu kita harus bongkar dulu gulungan ini, dan untuk video pembongkaran itu ada di video lain ya teman, karena kalau saya satukan di sini tentunya akan makan waktu yang lama sekali. Oke, untuk acara pembongkaran cukup sampai di sini ya, cukup sampai di sini. Nanti kita akan kembalikan lagi ya, kembalikan lagi. Untuk mengembalikannya gimana? Mengembalikannya ya sama seperti tadi ya, seperti ini saja. Nah begini sudah, kita masukkan ke dalam begini. Sebentar. Nah seperti ini posisi ini ya, ini harus rapat ya. Kemudian setelah itu kita kembalikan pengancingnya lagi. Bagaimana cara mengembalikannya? Ya seperti biasa, posisikan di tengah seperti ini ya, seperti ini. Kemudian jari kita masuk ke dalam sininya, kita tekan dari atas. Udah, nah udah mengancing. Kemudian yang satunya ini ya, ini posisikan di tengah seperti ini, seperti tadi ya, kita tekan. Udah, nah semuanya seperti itu. Kemudian kembalikan lagi ya, kamera akan saya alihkan di bagian tabungnya. Oke, kita lanjut ya, kita pasang begini, kita goyang-goyang. Nah seperti ini sudah. Ini jangan dikencangkan dulu. Nah ini saya jelaskan di bagian ini teman ya, saya jelaskan. Setelah ini semua terpasang rapi, dan tentunya kita akan tes ya, kita akan menghidupkan TV. Nah kita lihat tampilan di layar. Jika gambarnya itu miring ya, miring untuk logo channelnya, untuk logo channel TV-nya itu miring, kan terlihat ya di bagian pinggir atas atau bawah, itu biasanya hitamnya itu akan terlihat jika miring ya. Kita goyangkan ini, kita posisikan sambil lihat layar, pasnya di mana. Setelah pas ya, kemudian kita kencangkan ininya, kencangkan bautnya gini. Nah, sudah. Setelah dikencangkan seperti ini, kita kontrol lagi di layar apakah sudah tepat atau belum. Jika masih kurang tepat, setelah baut ini rada agak kencang dikit, kita goyang, diposisikan yang tepat. Setelah sudah pas, kita kencangkan. Oke, sudah. Kemudian kita pasang, kembalikan lagi cincinnya ini. Ingat yang kita tandai menggunakan spidol tadi ya, di bagian mana kita cari-cari dulu ya. Oke, setelah itu kita kembalikan. Mana yang kita tandai tadi? Oh yang ini. Jadi begini posisinya, kita putar-putar. Nah jadi batas dari yang kita coret-coret tadi itu di mana? Nah di situ kita berhenti. Sudah. Kemudian kita pasang lagi bautnya. Nah seperti ini. Kemudian kita kencangkan. Mengencangkannya ini jangan terlalu kencang ya, ya standar aja lah, yang penting ininya nggak goyang. Bisa hancur ini belingnya kalau terlalu kencang. Kemudian soketnya kita pasang. Sudah. Setelah itu RGB-nya. Nah sudah seperti itu ya teman ya. Ya walaupun hanya video sepele ya, mudah-mudahan bisa membantu ya, bisa bermanfaat untuk Anda, untuk temanku yang menginginkan tutorial seperti ini ya. Oke, kurang dan lebihnya ya, saya manusia biasa. Sekiranya ada sesuatu yang kurang dipahami, silahkan bertanya di kolom komentar ya teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.